semuanya, perkenalkan, saya Ulyasa Faridenia, mahasiswi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya dari kelas 1C dengan NIM P133-743-712-5026. Di video kali ini, saya akan mengulas topik penting dalam dunia manajemen informasi kesehatan dan hukum kesehatan, yakni prosedur pelepasan informasi kesehatan medis guna pembuatan visum et repertum. Sebagai calon profesional rekam medis dan informasi kesehatan, kita sangat tahu bahwasanya berkas rekam medis milik pasien harus sangat dijaga kerahasiaannya. Namun, rahasia itu tidak bersifat mutlak ketika berhadapan langsung dengan peradilan pidana atau yang sering kita kenal dengan istilah pro justisia. Salah satu jembatan penghubung antara dunia hukum dengan dunia medis adalah dokumen visum et repertum, atau yang bisa disingkat sebagai VIR. Pelepasan informasi VIR ini telah sangat masif dilakukan di berbagai rumah sakit, terutama di rumah sakit milik kepolisian. Sebagai gambaran nyata, telah dilakukan penelitian pada tahun 2025, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri, Surabaya, dan ditemukan dalam satu periode telah terjadi 240 kasus VIR. Meskipun rumah sakit tersebut sudah memiliki SOP tersendiri untuk pelepasan informasi, namun kenyataan di lapangan masih sering memicu hambatan operasional. Nah, masalah utama yang ditemukan oleh peneliti adalah banyaknya hasil berkas visum yang sudah selesai dibuat oleh dokter, namun tidak kunjung diambil oleh pihak penyelidik kepolisian. Hal ini biasanya disebabkan karena perkara tidak dilanjutkan atau bahkan perkara sudah dianggap damai. Namun, akhirnya dokumen-dokumen dan berkas visum ini hanya menjadi arsip mati di dalam lemari penyimpanan. Sedangkan data dari Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa masih ada 73% rumah sakit di Indonesia yang belum memiliki prosedur yang jelas mengenai pengeluaran informasi visum ini sendiri. Hal ini menyebabkan proses pengeluaran informasi terhambat, mulai dari 5 hari hingga bahkan ada di antaranya mencapai 2 minggu. Sedangkan dampak nyata dari tertimbunnya arsip mati ini sendiri adalah yang pertama, pengurangan efisiensi ruang rekam medis, yang kedua, kesia-siaan tenaga medis, dan yang ketiga, menurunnya fungsi proteksi hukum data pasien apabila data tersebut nantinya malah disalahgunakan di kemudian hari. Selanjutnya, mari kita bahas aspek hukumnya. Mengapa visum ini dianggap begitu krusial? Nah, dalam pasal 184 KUHP, hakim memerlukan setidaknya 2 alat bukti yang sah untuk dapat menegakkan suatu perkara. Dan visum ini menempati posisi yang kuat sebagai alat bukti surat. Dan legalitas pembukaan rahasia medis ini sendiri telah dijamin oleh negara melalui Permenkes nomor 24 tahun 2022 pasal 32. Nah, dalam studi analisis yang terjadi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini terdapat celah mediko-legal, yakni di mana yang seharusnya secara regulasi pangkat minimal bagi penyidik untuk mengambil visum adalah minimal berpangkat pembantu letnan 2 atau brigadir 2. Namun sayangnya SOP internal rumah sakit ini belum mencantumkan pangkat minimal secara spesifik. Nah, celah administratif seperti ini dapat berpotensi untuk melemahkan keabsahan penyerahan rekam medis di mata hukum. Lalu, berdasarkan masalah-masalah tersebut, langkah apa saja yang dapat kita ambil? Ada 3 langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah optimalisasi kebijakan internal dengan merevisi SOP rumah sakit. Manajemen harus memasukkan pangkat minimal yang dapat mengajukan visum agar selaras dengan hukum nasional. Yang kedua adalah administrasi pengambilan harus diperketat melalui validasi identitas yang ketat, pendokumentasian tanda terima di buku ekspedisi, dan yang terakhir adalah memastikan bahwa kasus medis telah ditangani oleh dokter spesialis yang tepat. Langkah 3 yang dapat kita ambil adalah mengadakan adanya sistem peringatan berupa komunikasi antara unit rekam medis dengan pihak kepolisian untuk memastikan status berkas visum yang belum diambil untuk mencegah adanya penumpukan arsip. Kesimpulannya, pelepasan informasi untuk visum ini merupakan jembatan yang sangat krusial untuk menegakkan keadilan di Indonesia.
Dan keberhasilan prosedur ini tidak hanya berdasarkan dari lengkapnya pemeriksaan dokter, tetapi juga dari patuhnya petugas terhadap regulasi hukum dan juga ketentuan administratif penyerahan berkas. Dengan administrasi rekam medis yang kuat, hukum dapat ditegakkan dan data pasien tetap aman rahasianya. Saya Ulia Safaridania, terima kasih dan sampai jumpa.